Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadzah Revita pada pelajaran IPS ya, untuk pertemuan yang kedua. Kemarin sudah mendapatkan modul semua ya, sudah dipelajari dan dibaca. Nah, seperti pertemuan yang kemarin, kita nanti akan sama juga masih melanjutkan materi di bab 1, yaitu kita akan mengupas tuntas berkaitan dengan ruang. Nah, sambil kalian juga bisa melihat kontrak belajar IPS, kemarin juga sudah sampaikan, kita bisa lewat saja. Nah, berkaitan dengan ruang, ternyata ruang itu ada di materi bab 1. Oke? Nah, apa aja ya Ustadzah yang ada di bab 1, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Selama 3 bulan ke depan atau 2 bulan lah, selama nanti bulan September untuk PTS, kita akan sama-sama belajar tentang 1, ruang. Yang kedua adalah letak dan luas Indonesia. Yang ketiga, potensi SDA Indonesia. Yang keempat, dinamika kependudukan Indonesia. Dan yang kelima adalah pengaruh interaksi antar ruang dalam kehidupan. Jadi, bab 1 ini nanti kalian pelajari dengan seksama di modul atau di buku paket ya. Ini nanti yang akan kalian gunakan atau bahan yang akan kalian gunakan di PTS. Nah, mengulas kembali kemarin di modul sudah Ustadzah juga sudah menyampaikan penugasan ya. Insya Allah tidak ada kendala kan, dan ternyata masih ada beberapa yang belum mengumpulkan. Jadi hari ini Ustadzah tunggu. Alhamdulillah untuk kelas 7C maupun kelas 7D yang sudah mengumpulkan penugasan sudah 90%. Jadi masih ada beberapa anak yang belum. Nanti untuk nama-nama yang sudah mengumpulkan dan sudah Ustadzah koreksi akan Ustadzah up di grup. Oke? Nah, kita ngomongin yang pertama nih tentang ruang dan interaksi antar ruang. Apa toh Ustadzah itu ruang? Kalau kemarin kan kalian hanya sekedar membaca ya. Lah ini Ustadzah akan menjelaskan lebih tuntas. Coba kalian lihat gambar yang Ustadzah sajikan. Ada gambar pesawat, ada gambar daerah pantai, ada gambar pasar tradisional yang kecil itu ya, pasar tradisional, ada juga pasar modern. Ini ada orang berbelanja di supermarket. Nah, ternyata ruang itu bukan hanya yang ada di gambar ataupun yang slide yang Ustadzah sajikan, tetapi ruang itu adalah keseluruhan tempat, baik yang kalian tinggali ataupun yang tidak kalian tinggali. Paham ya? Jadi tadi seperti di pengantar awal, laut, kemudian ruang angkasa itu adalah ruang, tempat yang bisa ditinggali oleh manusia ataupun makhluk hidup, ataupun yang hanya sebagian digunakan oleh makhluk hidup, itu dinamakan ruang atau tempat ya. Nah, Masya Allah ya, berarti Allah ketika kita mau melihat kebesaran Allah, ya inilah tempat yang Allah ciptakan. Keseluruhan tempat ini adalah ciptaan Allah. Maka dari itu kita jadi tahu ya bahwa Allah itu memang maha besar. Nah, dan Masya Allahnya lagi, yang luar biasa lagi adalah ternyata di setiap ruang itu punya ciri khas yang berbeda. Paham ya? Contohnya dari gambar yang Ustadzah sajikan. Ini di sini ada ruang atau tempat berupa pegunungan dengan ruang atau tempat pantai. Keduanya sama apa beda? Tentunya berbeda kan? Nah, ternyata masing-masing ruang itu punya ciri ataupun punya hal-hal yang berbeda-beda. Maka dari itu, karena ciri khas dari ruang itu berbeda, menyebabkan antar ruang itu harus ada atau harus terjadi interaksi. Kenapa harus terjadi interaksi? Karena antar ruang satu dengan ruang yang lainnya itu saling membutuhkan, saling timbal balik, saling take and give. Orang-orang dari daerah pegunungan butuh ikan. Ikan didatangkan dari mana kalau tidak dari tempat ataupun dari ruang pantai? Iya enggak? Orang-orang pantai, orang-orang nelayan, orang-orang laut ataupun yang tinggal berada di pesisir pantai bisa dapat sayuran, itu dari mana? Otomatis mereka juga harus berinteraksi dengan orang-orang yang tinggal di daerah dataran tinggi. Ya, jadi antara orang daerah dataran tinggi dengan dataran rendah ataupun orang daerah gunung dengan daerah pantai itu harus saling berinteraksi. Nah, berikutnya adalah bentuk interaksi antar ruang itu ternyata ada 3 hal. Yang pertama adalah bentuk
interaksi yang berupa mobilitas penduduk. Apa itu mobilitas penduduk? Dari kata mobil atau mobile, yaitu bergerak. Artinya bentuk interaksi antar ruang yang contoh dari mobilitas penduduk adalah misal kalian melakukan perpindahan dari kota satu ke kota yang lain, atau di sini mungkin ada anak baru dari Jakarta ya ke Semarang. Itu adalah salah satu bentuk dari interaksi antar ruang, di mana dia dari ruang atau tempat yaitu berupa Jakarta pindah ke Semarang. Paham ya? Begitu. Yang kedua ada bentuk ruang berupa komunikasi. Nah, jika komunikasi ini contohnya seperti apa Ustazah? Jadi ada penyampaian informasi. Misalnya, kalian stay di televisi, nonton televisi tetapi nonton tayangannya adalah misalnya icip-icip ya. Agenda makan ya. Icip-icip di mana icip-icip tersebut menyajikan makanan khas dari Jogja. Padahal kita di Semarang. Lah, kita bisa tahu makanan khas Jogja, kemudian destinasi wisata di Jogja itu dari komunikasi, yaitu alatnya berupa televisi ataupun internet. Itu juga merupakan bentuk interaksi antar ruang. Walaupun kamu di ruang Semarang, tempatnya di Semarang, bisa tahu kondisi di Jogja melalui komunikasi atau televisi ataupun internet. Oke, baik. Dan yang ketiga adalah bentuk interaksi antar ruang yang berupa transportasi. Contohnya apa Ustazah? Misalnya kalian melakukan perjalanan wisata, ya enggak? Dari Semarang kemudian berwisata ke Jepara. Nah, kalian itu kan melakukan perjalanan. Itulah yang dikatakan bahwa bentuk interaksi antar ruang itu juga berupa transportasi, di mana media atau sarana yang mendukung kalian antar ruang itu berinteraksi adalah dalam bentuk tadi melakukan transportasi atau didukung oleh media transportasi. Paham? Ya, bisa dimengerti? Oke, kalau jelas kita lanjut ke slide berikutnya yaitu faktor interaksi antar ruang. Ada 3 hal yang mempengaruhi faktor interaksi antar ruang. Yang pertama adalah saling melengkapi. Yang kedua ada kesempatan antara, dan yang ketiga adalah keadaan dapat dipindahkan. Oke, mohon maaf, gambarnya sudah mungkin agak kecil ya, tapi nanti bisa dibesarkan. Nah, yang pertama adalah saling melengkapi, di mana kalau kita lihat ada masyarakat dari daerah pegunungan dan masyarakat yang ada di daerah pantai. Mereka berdua punya hasil bumi yang berbeda-beda, ya kan? Nah, bagaimana caranya orang dataran tinggi bisa makan ikan? Otomatis dia harus mendatangkan ikan dari dataran rendah ataupun dari wilayah pantai. Begitu juga sebaliknya, orang pantai ingin makan sayuran, otomatis dia juga harus berinteraksi. Paham ya? Harus sayuran tersebut didatangkan dari dataran rendah. Ustazah, tapi kan seperti bayam, kangkung kan gak harus, mohon maaf kok dataran rendah, dataran tinggi. Ustazah, bayam, kangkung itu kan gak harus di dataran tinggi. Nah, contohnya di sini misal kayak sayur kol, kemudian sawi, itu kan yang sayur-sayur tertentu yang yang bisa tumbuh di daerah dataran tinggi. Atau coba kalian lihat deh menu tadi, menu sarapan kalian, insya Allah sudah sarapan semua kan? Coba kalian lihat di menu kalian sarapan, kira-kira ada nggak lauk ataupun sayur yang dihasilkan dari wilayahmu sendiri? Nah, pasti salah satu yang kalian makan itu ada yang kalian dapatkan dari daerah lain. Itulah yang dikatakan sebagai interaksi antar ruang, ya, yaitu saling melengkapi. Baik, berikutnya adalah di atas gambar di atasnya faktor interaksi kesempatan antara, di mana di sini ada Pak Tani dari wilayah Bandung ingin membeli ikan yang tadinya ada 2 tempat nih pilihannya, yaitu Surabaya dengan jarak 400 km dan dengan Indramayu yang jaraknya 100 km. Kira-kira kalau kalian ingin hemat waktu, hemat biaya, pilihnya yang mana? Ya, otomatis pilihnya yang dekat. Maka dari itu, Pak Tani yang dari Bandung ini otomatis barternya atau saling tukar menukarnya yaitu dengan
yang terdekat. Artinya cari kesempatan yang lebih dekat daripada di Surabaya, sehingga interaksi Pak Tani yang dari Bandung itu yang otomatis memilihnya bukan memilih wilayah Surabaya ya, tetapi wilayah Bandung. Paham? Atau misalnya seperti ini deh contohnya. Kalian diminta untuk membeli kecap. Kalian punya tetangga warung jaraknya 1 meter dengan minimarket jaraknya 1 kilometer. Ataupun jangan deng, 2 kilometer. Kira-kira kalian pilih yang mana? Pilih yang dekat apa yang jauh? Yang jauh kan bisa jalan-jalan. Bukan seperti itu juga ya. Artinya ketika kalian harus hemat biaya ataupun hemat waktu. Nah, kesempatan antara ini adalah di mana interaksi antar ruang yang terjadi itu cari ruang atau cari tempat yang lebih dekat. Begitu. Sehingga interaksi petani Bandung dengan Surabaya ini menjadi melemah. Yang kuat adalah antara Bandung dengan Indramayu karena tadi kesempatannya lebih dekat dengan Indramayu. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dimengerti, sekarang kita mohon maaf, tadi belum ya. Yang selanjutnya adalah keadaan dapat dipindahkan. Nah, ini adalah faktor interaksi antar ruang di mana orang, misalnya di sini gambar orang-orang dari daerah Bandung yang tadinya melakukan jual beli dengan para petani dari Indramayu, petani ikan, mohon maaf, nelayan, petani sayur dari Bandung melakukan biasanya melakukan perdagangan dengan nelayan dari Indramayu. Tetapi ternyata jembatan yang dilewati itu rusak. Paham? Nah, otomatis kira-kira kalau pengen makan ikan apakah tetap bakal menyeberangi jembatan rusak? Kan nggak mungkin kan? Nah, makanya yang dikatakan keadaan dapat dipindahkan adalah akhirnya petani Bandung melakukan perdagangan atau jual beli antara sayuran dan ikan dengan Cirebon, karena ternyata jalur yang dilewati antara petani Bandung dan Cirebon tempatnya ataupun daerah yang dilalui tidak mengalami masalah. Paham ya? Jadi keadaan dapat dipindahkan itu maksudnya suatu keadaan di mana bisa mencari alternatif yang lain. Ya, ketika tempat yang pertama didatangi itu jalannya rusak, jembatannya rusak, akhirnya mencari atau memindahkan daerah tujuan ataupun tujuan berdagang ke daerah yang transportasinya mendukung. Seperti itu. Sama halnya deh, misalnya gini. Kalian mau ke Kudus, ya nggak dari Semarang mau ke Kudus. Biasanya lewat Demak kan? Nah, karena ternyata jalan Demak itu longsor, ternyata ada 2 alternatif jalan. Yang pertama lewat Pantura, yang kedua lewat jalur daerah Purwodadi. Nah, karena jalan yang ada di Demak misalnya longsor, otomatis orang-orang ketika akan ke Kudus apakah akan tetap melalui jalan di Demak? Otomatis kan enggak ya. Nah, carilah jalan yang lebih bagus, yaitu melalui jalur Purwodadi. Itu tadi contoh kalau misalnya kalian pada posisi keadaan dapat dipindahkan. Paham? Jadi faktor interaksi antar ruang itu ada saling melengkapi, kesempatan antara, dan keadaan dapat dipindahkan. Untuk penjelasannya kalian juga bisa melihat di modul ataupun di buku paket ya. Nah, ini tadi Ustadzah menegaskan kembali. Baik, slide selanjutnya. Ini yang belum kita bahas kemarin. Ketika kita ngomongin tentang ruang, otomatis kita akan nyambung nih. Marilah kita mempelajari ruang melalui peta. Iya enggak? Karena ruang atau tempat itu sangat erat dengan yang namanya peta. Kalian pengen ke jalan-jalan misalnya, tapi tidak tahu tempatnya, otomatis kalian mengandalkan yang namanya map, iya kan? Map atau peta. Sekarang alhamdulillah enak ya, ada Google Map, kalian tinggal cari Google, ya kan? Nah, kalau makanya peta itu sangat penting untuk kalian pelajari, karena peta ini sekarang sudah harus bisa dikuasai oleh semua orang ya.
karena memang tuntutan teknologi kita harus bisa membaca peta. Kalau kalian tidak bisa membaca peta, kemudian ada urusan misalnya mau silaturahim ke tempatnya siapa tetapi tidak tahu alamatnya, kalian menggunakannya apa? Ya kan? Apalagi sekarang sudah zamannya Google Map, tinggal klik kalian diarahkan. Nah, makanya itulah pentingnya sebuah peta. Nah, Ustadzah di sini akan menyampaikan, Ustadzah, peta itu apa toh Ustadzah? Nah, ternyata peta itu adalah gambaran umum dari sebagian atau seluruh permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar. Oke, pada bidang datar. Kalau pada bidang yang bulat namanya globe, iya enggak? Nah, pada bidang datar dengan skala tertentu. Skala itu maksudnya adalah ukuran. Jadi, ketika kita membuat peta atau melihat peta itu nggak ngawur, paham ya? Karena ternyata kalau ada skalanya itu misalnya kalau jarak di petanya 1 cm, ternyata di keadaan asli misalnya 1 km. Itulah pentingnya dari skala, begitu. Nah, ketika kalian belajar tentang peta dan kalian misalnya nanti ada penugasan membuat peta, ada hal-hal yang harus kalian pahami, ya, yaitu tentang komponen-komponen apa saja yang ada di peta. Oke, coba kita lihat komponen apa saja yang ada di peta. Nah, yang pertama ada garis koordinat. Kalau kita lihat dulu dari atas, ada yang pertama yaitu judul, ya enggak? Ya, di situ judulnya apa? Judulnya adalah peta kepadatan penduduk. Jadi, komponen peta yaitu judul peta, kemudian petunjuk arah. Yang mana Ustazah petunjuk arah? Ya, ini. Lambang ini ya. Arah orientasi ini yang utara, berarti kalau kalian melihat peta itu, arah utara itu adalah yang atas, selatan itu berarti yang bawah, barat itu berarti kalau dari kita melihat peta adalah sebelah kiri, kemudian kalau timur adalah sebelah kanan. Paham ya? Nah, ini adalah orientasi arah. Kemudian kita juga harus tahu komponen peta lagi ada skala. Nah, skala ini sendiri kalau yang bawah ini adalah skala garis, sedangkan yang di atasnya adalah skala angka, ya, yang ini. Yang bawah garis, yang atas skala angka. Kemudian ada apa aja? Ada apa lagi Ustazah komponen peta? Berikutnya ada simbol. Nah, simbol ini misalnya ada simbol titik, simbol garis, simbol warna, ya. Nah, ini dia simbol. Simbol itu, nah, sedangkan untuk keseluruhan simbol itu dinamakan legenda. Ini bukan legenda yang di bahasa Indonesia ya, tetapi legenda yang ada di peta. Jadi, sekumpulan simbol itu namanya legenda. Nah, berikutnya ketika kita membuat peta juga harus tahu, yaitu harus ada yang namanya sumber peta, ya. Jadi biar peta kita juga akurat. Sumbernya dari mana? Karena sekarang ini riskan sekali yang namanya hoax, ya, atau berita ujaran kebohongan. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi yaitu garis tepi. Ya, ketika membuat peta juga harus ada garis tepi. Dan yang di atas ini tadi adalah garis koordinat. Jadi ketika membuat peta itu enggak langsung kayak kita membuat lukisan, tetapi harus ada ukuran-ukuran tertentu, yaitu berupa skala, harus ada garis koordinatnya, seperti itu ya. Harus ada lintang yang menunjukkan nih, mana lintang utara, ini lintang utara, ini lintang selatan, seperti itu ya. Oke, baik. Untuk komponen peta ternyata masih ada lagi nih yang belum tampak di peta sebelumnya, yaitu inset atau peta sisipan. Jadi di sini ketika kalian misalnya nih, Pulau Madura itu kan kecil ya. Nah, kalian penasaran Pulau Madura itu sebelah mana? Akhirnya di peta itu diperbesarlah Pulau Madura, atau dikatakan sebagai peta sisipan atau inset ya. Begitu. Untuk yang lainnya sama, ada legenda, ada judul peta, ada garis tepi, ada garis astronomis, kemudian ada skala garis, skala angka, ada petunjuk arah atau petunjuk mata angin atau orientasi arah. Bisa dimengerti? Ya. Nah, untuk peta, ilmu yang mempelajari seputar peta ini disebut dengan kartografi. Sedangkan orang yang
nguplek-nguplek atau mempelajari peta adalah sebutannya yaitu kartografer, bukan fotografer ya, tetapi kartografer. Oke. Itu tadi tentang peta. Nanti hal-hal yang penting bisa dicatat. Yang kalian belum paham bisa ditanyakan ke Ustadzah. Oke? Nanti kalian akan Ustadzah ajari atau ada soal lah berkaitan dengan menghitung skala. Jadi ada kayak matematikanya sedikit ya. Siap-siap untuk hitungan. Jadi bagaimana cara menghitung skala? Oh, ternyata kalau misalnya 1:10.000 cm berarti dalam keadaan kondisi nyatanya berapa Ustadzah? Nah, nanti akan kita bahas pada latihan-latihan soal berikutnya ya. Langsung kita aplikasikan ke latihan soal. Oke. Baik. Nah, kita kemarin kan Ustadzah sudah menyampaikan tentang penugasan, yaitu penugasannya ada di modul halaman 2 sampai 3. Yang pertama ada kegiatan siswa 1, di mana ada latihan soal berupa pilihan ganda dan remedial, atau di situ yang kemarin Ustadzah tulis uraian. Nanti untuk dua tugas ini akan kita Ustadzah bahas melalui voice note ya. Pembahasannya misalnya jawabannya apa itu akan Ustadzah bahas di voice note. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah pengayaan. Ini adalah tugas kelompok. Kenapa Ustadzah memberikan tugas kelompok di awal pertemuan? Biar kalian bisa saling lebih mengenal ya. Tujuan dari Ustadzah adalah untuk ta'aruf lanjutan. Begitu. Karena kan kemarin kan watasiwa masih kurang ya. Ini biar kalian lebih akrab lagi. Nah, di materi pengayaan, kalian kemarin kan Ustadzah minta untuk beli produk ya. Produknya bisa makanan ataupun mungkin bisa sabun atau apalah tapi anjuran dari Ustadzah adalah makanan. Nah, kenapa toh kok Ustadzah memberikan tugas itu dan kenapa kok harus kelompok? Tujuan dari Ustadzah adalah agar kalian bisa mengerti ternyata barang-barang yang kita beli atau yang kita konsumsi itu ternyata sebagian besar kita dihasilkan daerah kita sendiri apa enggak? Kalau dari kalian dapatkan kemarin, ternyata tidak ya. Misalnya, contohnya aja deh, Ustadzah ini di depan Ustadzah sedang ada snack, yaitu berupa kecap. Depan Ustadzah ada kecap ya. Ternyata ketika Ustadzah lihat kecap Bango ini diproduksinya bukan di Semarang, tetapi di daerah Subang. Paham ya? Jadi inilah bukti dari interaksi antar ruang yang terjadi. Kamu orang Semarang bisa menikmati kecap produksi Subang. Iya enggak? Nah, disinilah yang dikatakan terjadi interaksi antar ruang. Walaupun kalian di Semarang tadi tetap bisa menikmati hasil produksi dari daerah yang lain. Maka dari itu, bagi kalian yang tinggal di kota, ketika misalnya mungkin ada kalian berlibur ke desa ataupun mungkin teman kalian dari desa, kalian tidak Ustadzah harapkan untuk tidak memandang sebelah mata. Karena apa? Karena ternyata wilayah kota maupun desa itu sama saja. Iya enggak? Hal ini seperti yang disampaikan bahwa manusia itu di hadapan Allah itu sama saja. Iya kan? Tidak ada bedanya. Entah kamu orang desa ataupun orang kota, ternyata kalian itu saling membutuhkan. Contohnya apa? Orang kota, kalian ya yang tinggal di Semarang, kalian butuh berasnya dari mana? Otomatis dari daerah pedesaan. Begitu juga orang desa, butuh misalnya alat-alat elektronik ataupun pakaian ya. Itu semua biasanya dihasilkan dari pabrik-pabrik yang ada di kota. Paham ya? Jadi dalam hal ini membuktikan bahwa manusia itu nggak ada apa-apanya. Ya, manusia itu harus saling berinteraksi. Sama halnya dengan ruang. Makanya kalian jangan sombong. Dan manusia itu di hadapan Allah, ya sudah sama saja semua. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan adalah segi ketakwaannya. Begitu ya. Oke. Nah, itu tadi berkaitan dengan materi hari ini, ruang, interaksi antar ruang, dan peta. Untuk next meeting, kita akan belajar sama-sama, dibuka nanti lihat modul halaman 4, yaitu tentang letak dan luas Indonesia. Yang akan kita pelajari
poin yang akan kita bahas minggu depan, next week, adalah berkaitan dengan letak astronomis, letak geografis, kondisi iklim, dan kondisi geologis Indonesia. Ya, jadi nanti kalian akan tahu, oh ternyata pengaruh dari letak astronomis Indonesia apa, seperti itu. Nah, kenapa Ustadzah menggambarkan atau menyisipkan gambaran belahan bumi ini nanti ada hubungannya dengan letak atau posisi Indonesia, begitu ya. Dan pengaruhnya apa sih bagi kehidupan yang ada di Indonesia, ya. Oke, baik. Semoga melalui pembahasan tentang ruang dan interaksi antar ruang serta peta kali ini kalian bisa mendapatkan banyak pelajaran ya. Titik tekan dari materi ini adalah tadi bahwa kita itu makhluk hidup ya, kita bagian dari makhluk hidup, tidak bisa hidup sendiri. Paham? Jangankan kita manusia, antar ruang pun harus saling berinteraksi. Maka dari itu, sekali lagi, janganlah kalian sombong. Jangan mentang-mentang kalian tinggal di kota, jangan mentang-mentang kalian serba ada. Ternyata kalian juga membutuhkan desa, iya kan? Nah, karena kenapa kok kita tidak boleh sombong? Karena Allah sangat membenci orang-orang yang memiliki sifat sombong. Bahkan orang dijamin tidak akan masuk surga ketika dia masih ada kesombongan di hatinya walaupun kecil. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Itu saja dari Ustadzah. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kita akan membahas tentang penugasan yang kemarin Ustadzah sampaikan. Jangan lupa jika ada yang mau ditanyakan boleh di list dari sekarang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.